Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa bil fathi ya fattah. Iftah qulubana wa anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbu wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika ya wadud khair maksud wa ya dzal qalbi. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti kajian ba'da maghrib Masjid Baitul Haq dalam keadaan sehat wal afiat. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang sangat penting untuk kita kemudian pahami terkait dengan bagaimana kita mensikapi kondisi yang akhir-akhir ini kita rasakan di negeri kita tercinta Republik Indonesia ini. Pada kesempatan ini, tema yang akan saya bawakan adalah wasyatiyatul Islam, demi tegaknya ukhuwah Islamiyah. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, apa itu wasyatiyatul Islam? Marilah kita bersama-sama kaji untuk lebih memahami tentang wasyatiyatul Islam ini. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat yang saya baca tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam ummatan wasatan, umat pertengahan, umat yang berada di tengah-tengah. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu menjadi saksi atas manusia, atas perbuatan-perbuatan manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kamu. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Ayat ini memberikan penekanan kepada kita. Surat Al-Baqarah ayat 143 ini terkait dengan apa itu makna wasatiyah. Ma'asyiral muslimin, akhir-akhir ini ketika wacana moderasi beragama diketekankan di dalam masyarakat, ayat ini seringkali dikutip sebagai landasan. Ayat ini seringkali dijadikan sebagai referensi untuk memahami apa itu wasatiyah. Merujuk pada penjelasan para mufassirin, ayat ini menjelaskan bahwa
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat pilihan. Umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Sebagaimana di dalam ayat lain, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sesungguhnya kamu sekalian adalah umat terbaik, kata Allah. Khairu ummah ukhrijat lin-nasi, yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini karena beberapa hal. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, senantiasa menyampaikan kebaikan, kebenaran, senantiasa memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya terkait al-ma'ruf, kebaikan. Wa tanhauna, yang kedua adalah tanhauna 'anil munkar, senantiasa memegang teguh pada nahi munkar, mencegah perilaku-perilaku, mencegah aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada kemungkaran, maksiat dan mungkaran. Wa tu'minuna billah, dan yang ketiga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini yang kemudian menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat terbaik. Khairu ummah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan kemudian dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah. Kata wasat artinya adalah tengah-tengah. Kata wasat juga memiliki makna al-khiyar atau pilihan. Jadi ummatan wasat adalah umat pertengahan, umat tengah-tengah, dan juga bermakna al-khiyar atau umat pilihan. Oleh karena itu ummatan wasat berarti umat pertengahan atau umat yang kemudian terbaik yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umat pilihan, yakni khiyarul umam. Ini makna ummatan wasat. Ma'asyiral muslimin, di dalam hadis juga diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat menyampaikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143 ini, kemudian beliau menjelaskan makna wasat. Apa itu wasat? Wasat bermakna udulan. Artinya adalah adil. Jadi Rasulullah menjelaskan makna wasat di sini adalah udulan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ummatan wasat bermakna udulan adalah umat yang adil. Adalah umat yang akan menjadi saksi atas umat-umat yang lain kelak nanti di akhirat, bahwa rasul-rasul mereka telah menyampaikan dakwah kepada mereka. Inilah makna ummatan wasata bimakna udulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebutan ummatan wasata ini sesungguhnya adalah sebutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selanjutnya marilah kita bahas secara detail tentang makna wasat dalam perspektif udulan, yakni bersikap adil. Ma'asyiral muslimin, adil adalah perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu, memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat ihsan, berbuat baik. Wa ita'idil qurba, memberi kepada kaum kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah melarang kalian semua dari perbuatan keji. Dan Allah melarang kalian semua dari perbuatan keji wal baghi, dan kemungkaran, wal baghi, dan permusuhan. Para Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berikutnya ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dia memberikan pengajaran kepada kalian semua agar kamu mendapat pelajaran yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata adil di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu dalam prakteknya, dalam implementasi kehidupan sehari-hari, apa sesungguhnya makna adil itu? Menurut Ibnu Mansur di dalam Lisanul Arab dan Sayyid Ali bin Muhammad Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat, beliau berdua mengatakan bahwa adil itu ada dua hal. Jadi implementasi wasatiyah itu adalah maknanya adil. Adil itu adalah yang pertama menurut Ibnu Mansur dalam Lisanul Arab dan Sayyid Ali bin Muhammad Al-Jurjani di dalam At-Ta'rifat, makna yang pertama adalah al-istiqamah ala tariqil haq. Istiqamah, konsisten, taat azaz, konsisten ala tariqil haq, di jalur-jalur kebenaran, di jalan-jalan kebenaran, kendati pun kondisi situasi sangat tidak memungkinkan. Orang-orang yang berbuat adil, bersikap adil adalah orang yang konsisten di dalam jalur-jalur kebenaran. Qulil haqqu walau kana murra. Katakanlah yang hak itu, kebenaran itu katakanlah, walau kana murra, walaupun berdampak signifikan bagi proses-proses marginalisasi terhadap diri kalian. Qulil haqqu walau murra, walaupun itu pahit, katakanlah kebenaran itu adalah benar, al-haqqu. Kalau kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah sudah tidak mampu lagi menyampaikan kebenaran di tengah situasi-situasi yang sepertinya menghimpit kita, membuat dada kita sesak, jangan diharapkan wasatiyatul Islam kita bisa menjadi orang-orang yang menengah, menjadi umat terbaik yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak mampu menyampaikan kebenaran itu. Ma'asyiral muslimin, udulan, adil itu adalah al-istiqamah ala tariqil haq, konsisten di jalan kebenaran. Kondisi aman, kita tetap komitmen untuk menyampaikan kebenaran. Kondisi yang tidak nyaman, kita tetap konsisten di dalam jalur kebenaran. Kondisi damai, kita konsisten dalam kebenaran. Kondisi perang pun kita juga konsisten dalam kebenaran. Bahkan kondisi termarginalkan, terkriminalisasi pun juga tetap konsisten di dalam jalur kebenaran. Inilah definisi adil menurut Ibnu Mansur dalam Lisanul Arab dan Sayyid Ali bin Muhammad Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat. Al-istiqamah ala tariqil haq, istiqamah di dalam kebenaran. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adil itu adalah bimakna al-mailu ilal haq. Adil itu adalah condong, cenderung, memiliki komitmen yang kuat untuk berpihak pada kebenaran.
condong pada kebenaran. Kalau ada dua hal, para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada dua hal yang kemudian kita harus berpendapat. Satu hal kemudian mengarah kepada kebaikan, kebenaran, al-haq, dan satu hal lagi untuk kemudian mengarah kepada kebatilan. Seorang muslim yang baik, orang yang adil itu pasti akan memilih kepada yang hak, yang cenderung, yang condong kepada kebenaran. Kendati pun itu sulit, kendati pun itu pahit. Ini tidak mudah para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Di tengah situasi narasi-narasi orang yang menyampaikan kebenaran, narasi-narasi orang yang menyampaikan kritikan, narasi-narasi orang yang kemudian menyampaikan bahwa al-haqqu itu harus disampaikan dan kemudian mengalami proses-proses marginalisasi, mengalami proses-proses kriminalisasi, kemudian terpinggirkan di pojok-pojok kehidupan. Apakah mudah memiliki kecenderungan untuk condong pada kebenaran? Bukan sesuatu yang mudah, tetapi butuh komitmen yang sangat kuat di dalam diri kita untuk mampu memiliki kecenderungan, kecondongan di dalam kebenaran. Di satu sisi, ketika kita melihat saudara-saudara kita berbuat kesalahan, berbuat kemungkaran, melanggar hukum, di satu sisi ada orang lain yang kemudian bukan saudara kita, tapi kemudian dia berada di dalam kebenaran. Kondisi seperti ini sulit bagi kita untuk kemudian kita bersikap objektif untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan Rasulullah Muhammad SAW di dalam penegakan hukum telah menyontohkan seandainya putriku Fatimah melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka akan aku tetapkan hukum itu kepada dia. Kendati dia adalah putriku sendiri. Dan ini dicontohkan. Oleh karena itu, para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemampuan untuk memiliki sikap al-istiqamah ala tariqil haq, konsisten di dalam jalur kebenaran, dan al-mailu ilal haq, memiliki kecenderungan, condong, komitmen untuk membela yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka seorang hakim yang adil itu adalah hakim yang memihak kepada kebenaran, bukan memihak kepada yang bayar. Maka seorang saksi yang adil adalah saksi yang menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan, apalagi berani berbohong karena iming-iming dibayar. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah kebenaran harus kita perjuangkan. Karena Rasulullah Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Jahid, seorang saintis muslim abad ke-8 Hijriah, memaknai kata adil adalah sebagai al-istiqmalul umur fi mawadhi'iha, yaitu mendudukkan segala sesuatu, berbagai urusan, mendudukkan berbagai urusan pada tempat-tempat yang semestinya. Mendudukkan segala sesuatu pada tempat-tempat semestinya, meletakkan berbagai urusan pada tempat-tempat yang semestinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal ini berarti bahwa mengembalikan segala sesuatu pada standar yang mestinya dan menyerahkan segala urusan pada otoritas-otoritas yang memiliki kompetensi di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ini tidak kita lakukan, tidak kita letakkan sesuatu pada tempat-tempat yang mestinya, maka ini berpotensi
melakukan perbuatan zalim. Apa itu zalim? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sebuah analogi para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kalau kita menjadikan songkok kita yang mestinya ditaruh di kepala, tapi kemudian kita jadikan alas kaki, itu namanya zalim. Kalau sandal yang mestinya kita pakai di kaki kita, tapi kemudian kita susun di atas kepala kita, itu namanya zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim juga manakala kita menyerahkan urusan tidak pada yang memiliki otoritas. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ini terjadi ma'asyiral muslimin, maka akan merusak sistem yang ada. Kalau ini terjadi, maka akan merusak tatanan yang ada. Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi menyitir sebuah hadis di dalam kitabnya yang berjudul Fiqhud Daulah. Fiqhud Daulah ini adalah sebuah buku yang dikarang oleh beliau terkait dengan bagaimana kemudian mengelola sebuah negara, fikih negara. Dalam buku tersebut, beliau menyitir sebuah hadis yang sangat penting untuk kita pahami terkait dengan urgensi seorang pemimpin yang mestinya memiliki kapasitas dan kompetensi. Kemudian beliau menyampaikan di dalam pengantarnya, "Idza tuji'atil amanat fantadhiris sya'ah." Maka manakala amanat itu diabaikan, kata Rasulullah, manakala amanat itu disia-siakan, manakala amanat itu dinafikan, fantadhiris sya'ah, maka tunggulah kehancuran sebuah negeri. Idza tuji'atil amanat fantadhiris sya'ah, manakala amanat itu diabaikan, dinistakan dan disia-siakan, maka tunggulah kehancuran sebuah negeri. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana bentuk penyanyian amanat itu ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyampaikan, idza wusidal amru min ghairi ahli fantadhiris sya'ah. Termasuk bentuk penyanyian amanat itu manakala menyerahkan amanat kepada orang-orang yang tidak memiliki kapasitas. Menyerahkan amanat kepada orang-orang yang tidak memiliki kompetensi. Menyerahkan amanat kepada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola amanat itu. Oleh karena itu, begitu pentingnya kompetensi bagi seorang pemimpin itu, sehingga kemudian di dalam buku Fiqhud Daulah ini, saya Yusuf Qaradawi menukil hadis ini sebagai bahan referensi. Para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita memiliki pemimpin yang memiliki kapasitas dan kompetensi sehingga mampu berpikir strategis, mampu melihat, memiliki visi ke depan bagaimana membangun sebuah negeri, bagaimana membangun sebuah negara agar kemudian memiliki keinginan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seorang pemimpin harus visioner, para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kalau tidak, mereka akan memiliki kelemahan-kelemahannya yang itu bisa dimanfaatkan oleh elemen-elemen tertentu untuk bisa mengendalikan kepemimpinan itu.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya seorang pemimpin yang memiliki kapasitas dan kompetensi. Para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, adil itu adalah lawannya zalim. Tadi saya sampaikan bahwa zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menyerahkan urusan dan menjadikan orang-orang yang tidak memiliki otoritas sebagai referensi. Ini sangat penting para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Orang-orang yang memiliki otoritas di bidang keilmuan tertentu itu sebagai kita jadikan sebagai sandaran untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Kita jadikan sebagai referensi, sebagai acuan utama untuk membuat kebijakan-kebijakan tertentu. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah salah jalan, tersesat dalam jalan yang salah, dalam jalur yang salah. Karena tidak menjadikan orang-orang yang memiliki otoritas di bidang-bidang tertentu sebagai acuan, referensi untuk membuat kebijakan-kebijakan tertentu. Zalim itu, ma'asyiral muslimin, berbuat melampaui batas. Zalim itu berbuat dan melanggar standar-standar yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita mengikuti prinsip wasatiyatul Islam, kalau kita mengikuti prinsip-prinsip wasatiyatul Islam di dalam kehidupan kita, artinya bahwa kita menjalankan prinsip keadilan dan kita menjalankan keseimbangan di dalam berbagai aspek di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wasatiyatul Islam berarti menjaga diri dari sikap yang pertama, melampaui batas atau ifrat. Jadi wasatiyah itu berarti menjaga diri dari sikap ifrat, melampaui batas. Serta tidak boleh kaku, tekstualis, namun kemudian mengabaikan konteks. Memaknai bahwa setiap sesuatu itu dolalah. Ibarat kita makan nasi, itu kekurangan air. Jadi wasatiyah itu berarti menjaga sikap dari sikap-sikap melampaui batas, ifrat. Yang kedua, wasatiyah itu berarti menjaga diri dari sikap mengurangi substansi ajaran-ajaran agama tertentu. Tafrid. Jadi wasatiyah itu menjaga diri dari sifat ifrat dan sikap tafrid. Apa itu tafrid? Serba boleh. Menggampangkan persoalan, terlalu lentur dan akomodatif, sehingga kemudian terjebak pada pola pikir liberalisme, membolehkan segala hal. Para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, wasatiyatul Islam ini adalah posisi setengah, tidak terjebak tafrid dan tidak terjebak pada ifrat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wasatiyah juga mencakup sikap seimbang. Bagaimana kita menyeimbangkan diri antara menunaikan kewajiban-kewajiban yang kita miliki, baik itu kewajiban terhadap agama dan kewajiban terhadap negara, dan menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak-hak kita. Itu wasatiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Prinsip wasatiyatul Islam ini mendorong kita akan mengembalikan segala urusan pada standar atau ukuran-ukurannya dan mengembalikan penyelesaian persoalan kepada pemilik otoritas-otoritas yang ada. Karena ada sebuah gerakan untuk kemudian
menjadikan kita mengabaikan standar dan mengembalikan segala persoalan dalam penyelesaian persoalan tertentu pada setiap orang dianggap memiliki kapasitas dan kompetensi tanpa melibatkan orang-orang yang memiliki otoritas. Inilah awal bencana manakala itu terjadi pada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu di dalam beragama standarnya adalah Al-Quran. Di dalam beragama standarnya adalah As-Sunnah. Di dalam beragama standar adalah di samping Al-Quran dan As-Sunnah ada ijma' ulama. Begitu juga ada pemilih otoritas, yakni para mufti, para ulama, para kiai, para ajengan, sebab lembaga-lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa atas persoalan-persoalan keagamaan. Ada majelis ulama yang memiliki komisi fatwa, memberikan fatwa kepada umat Islam terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Baik itu persoalan-persoalan keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan, persoalan ekonomi, persoalan politik, dan persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghadapi persoalan-persoalan kita, sandarannya adalah para mufti, para ulama, para kiai, dan lembaga-lembaga fatwa yang ada. Ada juga Muhammadiyah punya majelis tarjih. Ada persoalan-persoalan ditanyakan kepada majelis tarjih ini, kemudian dikeluarkan fatwanya, ketetapannya, dan menjadi landasan bagi kaum muslimin untuk mengikuti fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh majelis tarjih. Di NU ada bahsul masail. Begitu juga di organisasi-organisasi masail Islam yang lain juga memiliki komisi-komisi fatwa atau darul ifta yang bertugas untuk mengeluarkan fatwa sebagai panduan, sebagai guidance bagi umat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, standarnya adalah hukum, peraturan perundang-undangan yang disepakati berlakunya. Pemilik otoritas adalah aparat penegak hukum, ada hakim, ada jaksa, ada pengacara, dan ada lembaga-lembaga peradilan yang tugas utamaannya adalah menegakkan keadilan. Jangan sampai peradilan-peradilan yang diselenggarakan ini justru menjauhkan bagi orang-orang yang mencari keadilan untuk memperoleh keadilan itu. Kalau sudah begini, ini jauh dari cita-cita untuk menegakkan hukum. Karena setiap warga negara di Indonesia ini memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mengikuti prinsip equality before the law. Kesamaan derajat di hadapan hukum. Para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini adalah wasatiyatul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun, para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, agar tidak terjadi benturan antara kerangka berpikir keagamaan dengan kerangka berpikir kenegaraan yang akhirnya menyulitkan, maka harus dilakukan upaya sinkronisasi antara paradigma-paradigma kerangka berpikir keagamaan dan paradigma-paradigma kerangka berpikir kebangsaan dan kenegaraan, sehingga tidak terjadi benturan-benturan. Selanjutnya, para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, prinsip-prinsip di dalam wasatiyatul Islam. Ada 13 prinsip. Yang pertama adalah prinsip tawassut. Tawassut itu adalah mengambil jalan tengah, menghindari sikap ekstrim, ifrat, tatarruf atau dzulubun fiddin, berlebih-lebihan di dalam beragama. Artinya apa? Tidak terjebak pada perilaku ifrat atau dzulubun fiddin secara berlebihan, dan tidak pula terjebak pada sekularisme radikal. Pada sekularisme radikal, apa itu? Mengakomodir sekularisme, pluralisme, dan liberalisme di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Majelis Ulama pada tahun 2005 mengeluarkan secara khusus
tentang fatwa nomor 7 tahun 2005 tentang haramnya faham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme di dalam beragama. Para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, setelah Majelis Ulama mengeluarkan fatwa tentang sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama ini, sontak menjadi perdebatan yang cukup panas. Majelis Ulama kemudian banyak mendapat musuh-musuh baru karena dianggap berseberangan dengan mainstream berpikir yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka saudara muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kondisi-kondisi yang terjadi di negara kita Indonesia ini, yang kemudian tercipta sebuah kondisi, ada konflik, ada friksi dengan persoalan-persoalan ini. Nah, coba, ada yang mengatakan jangan beragama itu, belajar agama terlalu dalam, yang menyebabkan bisa menjadi orang-orang yang radikal. Ada statement bahwa semua agama itu benar. Ini persoalan. Inilah paham-paham sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Kita hidup berbangsa bernegara ini, berekonomi dipaksa secara liberal. Ya. Berpolitik pun dipaksa secara liberal. Bahkan beragama pun dipaksa secara liberal. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan oleh Majelis Ulama itu adalah sudah on the track untuk melindungi masyarakat umat Islam dari berpikir yang terpengaruh paradigma sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama. Jadi yang pertama, prinsip wasati adalah tawasut, mengambil jalan tengah, tidak tafrid, tidak ifrat. Yang kedua, tawazun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkeseimbangan. Dapat membedakan antara mana yang termasuk perbedaan yang dapat ditolerir oleh syariat dan mana yang termasuk perbedaan yang menyimpang. Jadi tawazun itu mampu membedakan mana wilayah-wilayah al-majal al-ikhtilaf, perbedaan di dalam agama Islam yang diperbolehkan, dan mana perbedaan-perbedaan yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya Islam itu tidak menginginkan semuanya seragam. Ada peranata ijtihad untuk mencari hukum-hukum tertentu. Kita diperbolehkan manakala di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak kita ketemukan, maka kita bisa melakukan ijtihad dengan persyaratan-persyaratan yang cukup ketat. Oleh karena itu di dalam Islam yang namanya perbedaan pandangan, perbedaan pikiran itu sudah biasa. Kenapa? Ada peranata ijtihad. Ada perbedaan-perbedaan yang diperbolehkan di dalam Al-Quran, di dalam Islam, dan ada yang tidak boleh. Perbedaan mana yang diperbolehkan pada wilayah-wilayah furu? Yang tidak boleh adalah pada wilayah-wilayah usul. Wilayah usul itu adalah wilayah akidah. Beda akidah itu tidak boleh di dalam Islam. Tawazun. Prinsip wasat yang kedua adalah tawazun. Prinsip yang ketiga pada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, i'tidal, tegak lurus, yakni menjaga prinsip-prinsip keadilan. Sebagaimana tadi yang awal kita ulas terkait dengan makna udulan, keadilan itu. Prinsip yang keempat para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian adalah tasamuh, toleransi. Sebenarnya toleransi dan tasamuh itu berbeda perspektif. Tetapi kemudian makna yang lebih mendekati toleransi ini adalah tasamuh. Walaupun secara substansial itu maknanya sangat-sangat berbeda. Toleransi itu diambil dari bahasa Inggris. Ya, maknanya to endorse without protest, menerima sesuatu tanpa melakukan protes. Artinya ada pemaksaan bahwa toleransi itu harus dilakukan sesuai dengan paradigma yang diberikan kepada kita tanpa kita melakukan protes. Oleh karena itu atas nama toleransi seringkali kita kemudian dipaksa untuk menerima pikiran-pikiran itu.
Sehingga jangan heran kemudian di Kementerian Agama di provinsi-provinsi tertentu kemudian ada edaran untuk memasang spanduk peringatan. Dipaksa. Sementara yang namanya tasawuf itu lebih pada at-tasahul, memudahkan, mempermudah. Prinsip yang ketiga prinsip yang keempat adalah tasawuf. Artinya apa? Secara internal menghargai perbedaan yang bersifat furu'iyah dan menyepakati satu sikap yang sama ketika menghadapi atau menyikapi masalah-masalah usuliyah akidah. Ketika masalah furu boleh. Ketika masalah usul kita tidak boleh berbeda. Artinya apa? Toleransi itu pada wilayah-wilayah furu'iyah. Tapi kalau wilayah-wilayah usuliyah itu bukan toleransi. Nah, secara eksternal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menghormati orang lain yang berbeda agama tanpa kemudian mencampur adukkan ajaran agama. Artinya di sini tasawuf itu menolak pluralisme agama, sebagaimana tadi saya sampaikan. Ada orang yang mengatakan bahwa semua agama itu benar. Kalau memang semua agama itu sama, semua agama itu benar, apa perlunya kemudian Indonesia mengakui 6 agama yang berbeda? Apa perlunya kemudian ada Undang-Undang Nomor 24 terkait dengan pencantuman EKTP terkait agama-agama tertentu? Sesungguhnya 6 agama itu adalah sebagian kecil agama yang diakui oleh negara. Tetapi agama-agama yang lain hampir ada sekitar 300 agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia itu. Tetapi pencantuman di dalam kolom agama di dalam KTP itu ditulis berdasarkan 6 agama ini. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kalau ada orang beragama selain 6 ini, maka dia wajib menuliskan di dalam EKTP-nya sesuai dengan agama yang ada 6 ini, yang mereka memiliki kemiripan agama itu. Kalau mirip Islam, tulis Islam. Kalau mirip Kristen, tulis Kristen. Kalau mirip Hindu, tulis Hindu. Buddha, tulis Buddha. Sehingga dulu ketika sebelum ada agama Konghucu diakui sebagai agama di Indonesia, orang-orang Konghucu sering menuliskan agamanya menjadi agama Buddha karena memiliki kemiripan ajaran. Inilah tasawuf dan toleransi. Menghormati orang lain yang berbeda agama, tetapi kemudian tanpa terjebak mencampur adukan ajaran agama. Hari ini atas nama moderasi beragama, kita dipaksa untuk mengucapkan selamat atas hari besar agama-agama yang ini adalah wilayah-wilayah ibadah. Pada wilayah rutinitas agama. Jadi mana toleransi ini kemudian dipahami secara keliru. Sesungguhnya toleransi itu adalah saling menghormati, saling menghargai, setuju dan disepakat di dalam perbedaan masing-masing tanpa kemudian mencampur adukan perbedaan itu. Koridornya adalah toleransi antar umat beragama, toleransi intern umat beragama, dan toleransi antara umat beragama dengan pemerintah. Itu makna toleransi. Tetapi kemudian dipersempit gerakannya sehingga kemudian orang dikatakan intoleran manakala tidak mau mengucapkan selamat Natal. Ini persoalan. Dan ini dipaksakan. Oleh karena itu, para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perlu kita kemudian memahami makna toleransi yang sesungguhnya. Yang kelima, para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, prinsip-prinsip wasatiyah. Yang kelima adalah prinsip aulawiyah. Mendahulukan penyelesaian problem-problem berdasarkan prioritas tertentu yang memiliki urgensi. Ini prinsip-prinsip wasatiyah. Jadi orang-orang yang kemudian memiliki cara pandang wasati dalam menyelesaikan problem-problem yang terjadi itu punya skala prioritas. Mana yang harus dilakukan dulu diselesaikan, mana yang kemudian bisa ditunda. Mana yang penting, mana yang paling penting, mana yang terpenting itu bisa diklasifikasi. Sehingga kemudian skala prioritas ini menjadi ukuran untuk penyelesaian problem-problem yang terjadi. Itulah cara pandang dan paradigma wasatiyatul Islam.
Yang keenam, para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, prinsip wasatiyah yang keenam adalah al-musawah, egaliter, non-diskriminatif, kesejajaran dan kesetaraan. Ini sudah isya ya. Baik, saya kira kita tutup dulu karena sudah masuk waktu isya. Mohon maaf atas segala kegagalan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.